Assalamualaikum, Saribatanku. Nah, info promo Makassar kali ini berada di Barani Makeup dan Wedding Gallery. Nah, karena keunikannya, kita ulas secara lengkap. Penasaran Ki? Ayo kita cek. Nah, Saribatanku, di samping saya sudah ada sosok Spiderman, sosok yang akhir-akhir ini lagi viral, baik di media cetak maupun media elektronik. Beliau viral, unik, karena make up sambil menggunakan kostum Spiderman. Nah, mungkin saya kasih bocoran, namanya Bara. Nah, mungkin bisa Ki share ke teman-teman, ke Saribatang, Barani Makeup itu seperti apa? Dan awal mulanya Barani Makeup itu dari kapan? Nah, mungkin bisa dibuka topengnya sambil ngobrol-ngobrol, memperlihatkan wajah aslinya ke Saribatang semua. Baik. Oke, ini dia. Nah, Bara. Ya. Gimana kabarnya? Baik, Ya. alhamdulillah sehat. Gimana viral kemarin? Viral kemarin sebenarnya itu tidak disangka-sangka sebenarnya karena kita cuma bikin video, orang-orang tiba-tiba banyak yang repost, banyak orang yang tag. Jadi di situ wah tiba-tiba viral ini. Bahkan masuk ke TV pun itu kita tidak ada info bahwa itu sudah mau tayang atau bagaimana. Tiba-tiba orang nge-tag bangun pagi-pagi. Sudah ini ternyata sudah ditayangkan seperti Oh itu. gitu. Iya. Nah, kita ngobrol tentang Barani Makeup dulu. Awalnya Barani Makeup ini sejak kapan? Kalau awalnya, kalau saya memang dari awal sekali itu dibahas memang dari 2013. 2013. Jadi saya iseng-iseng sudah mulai tertarik makeup itu 2013, tapi saya sambil kerja. Awalnya kerja sebagai Kerjanya di Bali. Hah? Dulu kerja di travel di Bali. Oh gitu. Iya. Terus habis itu memang sudah bergaul sama orang-orang sana kan. Terus lama-lama suka. Setiap pulang ke Makassar saya selalu jadikan ponakan-ponakanku itu jadi kelinci percobaan. Coba-coba makeup. Nah, habis itu saya di Bali sama teman-teman kan banyak yang kalau seharian capek kerja, mereka mau party, saya iseng nih makeup-makeupin mereka. Oh gitu. Makeup-makeupin terus kok bagus, kenapa enggak mulai usahanya saja? Jadi saya mulai merintis. Sejak 2013. 2013 itu masih iseng. Kalau yang betul-betul merintis Terjun betul-betul. terjun makeup itu 2015, karena sebelum 2015 itu saya sempat coba usaha lain dulu sebelumnya. Sebelumnya apa usaha lainnya? Jadi sebelum Jadi makeup sebelum itu. makeup itu saya sempat buka usaha nasi kuning. Iya, Wow. jadi usaha nasi kuning mobil-mobil. Tapi dulu namanya nasi pelangi. Karena memang saya ciri khas menunya itu yang paling utama itu nasi pelangi. Apanya yang pelangi nih? Warna-warna apa? Jadi nasinya warna kuning. Warna merah, kuning, hijau. Oh gitu. Jadi dia di layer merah, kuning, hijau. Cuman karena kan memang dulu kan memang saya sudah join sama tim dari dulu. Jadi kita mau rancang usaha make up masih mental, katanya kurang bagus masa cowok make upin. Nah gitu. Akhirnya saya bilang oke, kita bikin nasi kuning kita jalan 1 tahun. Habis 1 tahun itu balik lagi ke Bali. Oh gitu. Kembali ke Bali, saya di situ sudah mulai kepikiran ya sudah jalan make up. Jadi habis dari Bali pindah ke Jakarta Ke Makassar. Makassar. Terjun di 2015. 2015. Nah, jadi awal mula terjun di dunia makeup ini di 2015. Itu langsung namanya Barani Makeup. Langsung Barani Makeup. Jadi memang saya sudah langsung rancang logonya, apa segala macam baru jalan. Gitu. Ada filosofi tentang Barani Makeup, Barani. Jadi Barani Makeup itu sebenarnya dari namaku, singkatan. Kalau di Makassar kan kita punya nama kedua ya. Iya. Kalau sudah beranjak dewasa. Oh gitu. Begitu. Nama daeng gitu kan? Iya, Daeng. Jadi nama panggilanku nama asliku itu Akbar. Terus Pak Daengannya nama Denrani. Jadi Barani jadi kata Bar Rani. Begitu. Oh iya Barani, Akbar, Denrani. Oh gitu. Nah, oke. Apa motivasinya sampai memilih terjun di dunia makeup? Apakah mungkin hobinya atau apa gitu? Jadi kalau dibilang hobi sebenarnya bukan hobi. Jadi saya tiba-tiba itu kayak kepikiran mau make upin. Kayak tidak pernah, pokoknya sampai orang tua aku juga menentang awal-awal itu. Makanya saya pilih di Bali dan Jakarta karena biar jauh dari orang tua, biar tidak dikepoi sama mereka. Akhirnya saya disuruh balik ke Makassar itu. Mereka masih menentang sebenarnya. Nggak setuju dengan pilihannya, Sama Bar? saya tidak setuju, bilang masa
kita ini apa kata keluarga, tetangga apa segala macam kalau anakku make upin orang. Iya, apalagi kita kan cowok Iya, gitu kan. Biasanya kan umumnya kan yang make up itu kan cewek gitu cewek. kan. Jadi saya bilang ya sudah, saya kerja saja dulu. Jadi sampai awal merintis saya jarang sekali pulang. Sampai mamaku itu sering nelfon. Terus kalau orang tanya, kau kerjanya apa? Saya bilang saya usaha sendiri. Gitu. Iya, saking mereka itu kayak bingung karena saya tiba-tiba dari kerja di Bali apa segala, kenapa tiba-tiba mau make up. Mereka juga bingung dan saya juga nggak tahu kasih alasan apa. Bilang ya mungkin karena memang make up lebih dibutuhkan kali ya sekarang, dan memang usahanya bagus, prospeknya ke depan bagus gitu. Tapi pernah belajar memang atau otodidak? Otodidak. Pure otodidak. Jadi dari YouTube nonton channel-channel, tapi memang saya kiblatnya dari luar. YouTube luar kan, bukan YouTube lokal, jadi ya belajarnya dari Selalu cari inspirasi di luar ya. Betul. Berarti. Nah, terkait kostum spider ini, kenapa memilih kostum spider sebagai jualannya lah? Oh, oke. Jadi kalau kostum Spider-Man itu kebetulan saya memang suka sekali sama Spider-Man. Itu satu, memang karakter favoritku Spider-Man. Sebenarnya Spider-Man sama Iron Man, cuman sadar diri lah, masa pakai kostum Iron Man make upin terlalu susah. Ya, jadi dan kedua kostumnya terlalu mahal. Kalau Iron Man terlalu mahal. Kalau ini kostumnya berapa? Dapat dari mana? Ini custom order dari Cina. Oh, Ya, lumayan juga harganya. dipesan langsung dari Pesan Cina. langsung. Jadi semuanya diukur. Jadi bajunya tidak bisa ditinggal. Tapi cocok memang kostumnya ini. Nggak mungkin lah pakai Hulk atau Iya. pakai Iron Man. Kebetulan badanku memang cocok, dan memang dari awal saya beli baju ini juga nanya sama orang, research dulu. Tanya timku, fotograferku, boleh nggak ya saya pakai baju? Dia bilang, ya ngapain, nggak ada hubungannya. Aku bilang, Iya. ya hubungannya karena ini baju tertutup dan orang sekarang zamannya pakai masker ya. Kenapa saya nggak pakai Spider-Man? Lebih aman. Ya betul, akhirnya saya beli baju itu dua minggu, kayaknya bajunya sampai, mereka belum tahu. Tiba-tiba saya keluar dari kamar, pakai baju Spider-Man. Ih, kenapa pakai baju Spider-Man? Kapan belinya? Iya. Akhirnya saya coba, mereka itu iseng-iseng bikin videonya, viral. Gitu. Alasan lain? Alasan- Mungkin karena kalau pakai spider itu boleh manjat sambil make up. Iya. Jadi memang karena memang suka karakternya. Jadi kalau misalnya make up kan kita goyang ke sana kemari kan, jadi mencerminkan banget lah ini bajunya. Luar biasa Saribatan. Oh, jadi itu alasannya kenapa Bara milih pakai kostum spider. Iya, dan memang kebetulan badanku kan cocoknya sama Spider-Man. Bisit. Iya, dan kecil-kecil kan. Ya, oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini di belakang saya ada pakaian adat pengantin Sulawesi Selatan. Betul. Ini seperti apa nih? Maksudnya Bara yang jahit sendiri, buat sendiri? Iya, jadi ini buat sendiri. Jadi kalau misalnya kayak sarung-sarungnya kan belinya belum jadi. Jadi kita yang jahit sendiri semuanya. Jadi ini betul-betul dari bahan kita buat. Begitu. Tujuannya dibuat ini apakah ada yang mau sewa kah atau disewakan. dijual? Oh, Jadi disewakan. kita memang ada paket makeup, ada paket makeup dengan baju, dan ada paket dekorasi juga. Wow, Jadi nah bukan kan, make up. ya Sariwato mungkin taunya ini Bara cuman make up saja Iya, pakai kostum spider, tapi ternyata ada yang lain lagi Iya. Sariwata. Ternyata Bara ini menyediakan ini pakaian adat pengantin Sulawesi Selatan, bisa disewa. Bisa disewakan. Nah, terus kalau misalnya ada yang minta dibuatkan, itu langsung dia milik sendiri, dia beli, Ya. itu boleh juga? Boleh, karena saya memang jahit sendiri di sini. Jadi kalau misalnya ada yang request mau pilih warna mungkin Iya. modelnya ya dibikin. Ini kita di tempatnya Bara di studio make upnya ini ya. Iya. Berarti boleh di sini menerima langsung buat teman-teman yang mau di make up, Boleh. boleh langsung datang ke studio Boleh, tapi kita bukan cuma di studio, kita juga home service. home service. Ya, cuman kebanyakan memang home service ya. Cuman kan kadang orang masih mau lah datang ke studio make up. Jadi kita memang sediakan gitu untuk apa? Mengakomodir, memfasilitasi klien-klien. teman-teman. Iya, betul. Oke. Sistemnya kalau misalnya dia mau home service, itu apakah ada bookingnya dulu atau gimana? Jadi kalau misalnya kita itu mau home service, mau make up di sini harus booking dulu. Harus booking dulu. Caranya Ya. seperti apa? Nah, ini yang banyak yang salah. Kalau di Instagram kan banyak yang DM. Kita itu sebenarnya tidak suka DM. Bukan tidak suka, jarang Buka. tanggapi DM. Karena memang kan itu maksudnya di request. Oke. Jadi memang kita lebih lebih utamakan yang
langsung ke WA-nya admin. Via WhatsApp ya? Via WhatsApp. Karena kalau misalnya di IG itu dia numpuk di situ kan. Jadi memang kita lebih mending langsung ke admin karena memang admin yang ngatur jadwalnya. Oke, saya bertanya. Jadi kalau misalnya mau di make up sama Bara, boleh langsung chat booking di via WhatsApp. Nomornya nanti kita cantumkan di deskripsi ya. Oke. Terus jam layanannya mungkin kalau misalnya lewat jam sekian sudah tidak dilayani besoknya. Kalau misalnya di admin kita cuman sampai jam 10 malam. Jam 10 malam? Iya. Pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau misalnya layanan jasa make up-nya itu 24 jam. Karena sejauh ini saya pernah make upin orang jam 10 malam buat acara jam 10 pagi. Pernah make upin orang jam 3 subuh. Jadi kalau misalnya jadwal untuk bekerja fleksibel, tapi untuk bookingnya sebaiknya sampai jam 10. Iya. Iya, karena biasanya kan yang mau di make up itu kayak teman-teman yang wisuda. Harus subuh-subuh ya. Betul. Nah, itu boleh dipanggil ke rumahnya ya. Boleh. Selain di rumahnya mungkin bisa kalau misalnya ada wedding mungkin di hotel ya. Oke. Tadi sudah kita bahas tentang metode bookingnya, terus metode transaksi nih. Mungkin teman-teman mau tahu caranya kalau misalnya habis booking apakah langsung DP dulu atau pada saat selesai baru dibayar? Jadi kalau kita itu kebetulan memang harus DP dulu. Oh DP gitu, kan? Jadi tanggal itu terhitung booking kalau sudah DP. Gitu. Jadi kalau misalnya booking tanpa DP ya kita anggap masih belum deal. Booking ya. Jadi setelah itu mungkin 50% kirim bukti transfernya. Kalau wedding dia lunas 2 hari sebelum acara. Kalau party atau makeup biasa ya hari H boleh. Ini kan setelah viral nih, apakah tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari klien-kliennya Bara tentang biaya? Misalnya lagi viral, tidak naik jika atau tetap jika harganya sama? Tidak ada di pertanyaan seperti itu kira-kira? Kalau pertanyaan seperti itu banyak sekali. Jadi sudah ada teman-teman yang memang vendor-vendor yang sering kerjasama, dia bilang gini, saya mau booking tapi ada kenaikan harga enggak? Soalnya saya lihat sudah viral ini. Gitu. Tapi ya kalau misalnya masalah kenaikan harga, sekarang tidak ada sih, sama aja. Sama. Tidak ada gitu, sama aja harganya. Nah, terus kalau misalnya pelanggan atau pasien tadi mau di makeup, terus dia request kostum seperti ini, ada harga spesial atau tetapnya sama juga? Tetap sama. Tapi memang sekarang rata-rata orang yang mau booking itu dia nanya begini, nanti saya di makeup sama Spider-Man-nya kan? Oh gitu, berarti ada permintaan khususnya. Iya, sudah ada banyak request yang seperti itu. Oke. Tapi masalah biaya tidak ada jadi dari kenaikan. Oke, mantap. Kalau tentang ini wedding yang pakaian itu, metode transaksi seperti apa? Apakah sama juga dengan yang makeup tadi? Jadi kalau wedding itu dia kan kita tanya dulu mau paket makeup pengantin saja, kan ada kadang orang minta makeupnya saja tanpa bajunya. Iya, tanpa bajunya. Ada juga yang langsung satu paket. Jadi sebenarnya kalau misalnya booking dengan bajunya itu malah lebih terjangkau. Karena kita kan lebur harganya kan, jadi makeupnya nggak berdiri sendiri. Jadi orang-orang mungkin lebih hemat lah kalau. Jadi kenanya lebih murah gitu kan? Lebih murah dan bookingnya sama. Cuman kalau misalnya Instagram rumah pengantin itu ada Barani Wedding itu yang baju-bajunya ada Instagramnya sendiri. Oh jadi Barani Makeup dengan Barani Wedding tersendiri ya? Tersendiri. Oh oke. Jadi metode transaksi yang digunakan oleh Barani Makeup dan Barani Wedding itu selain cash, bisa via transfer. Jadi DP-nya memang harus transfer dulu. Ya, DP-nya transfer, penyelesaian akhirnya cash. Oke. Satu poin lagi nih, Bara, mungkin bisa ngasih atau share tentang tips-tips ke teman-teman yang baru menggeluti dunia makeup ini, apa mungkin masukannya buat mereka supaya tetap kuat, maksudnya semangat ya gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang baru mau merintis itu tipsnya harus belajar terus jangan terpaku sama produk. Karena kadang orang makeup itu mau belajar, kadang berpikir pantas makeupnya bagus karena harga brandnya itu mahal. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi skill itu penentu utama. Produk itu penunjang. Jadi nomor 2 lah itu produk. Yang penting kita kuasai skillnya. Produknya itu ya menyesuaikan gitu. Karena walaupun produknya bagus, kalau skillnya minim sama saja. Jadi mending perbaiki skillnya, terus
nonton YouTube, rajin belajar, rajin praktek, terus perbanyak portofolio gitu. Jadi portofolio itu harus betul-betul menunjang, jangan posting yang asal-asalan. Jadi memang posting yang bagus, yang istilahnya menjual, yang bisa representasi dari usaha kita kan. Karena orang zaman sekarang memang selalu melihat dari Instagram. Kalau di Instagram bagus, orang pasti tertarik. Seperti itu. Dan masalah untuk private sebenarnya kan banyak orang yang mau private apa segala macam. Kalau dari saya tidak pernah private atau kursus apa segala macam tentang tata rias kan. Iya. Tapi saya bisa karena sekarang dunia sudah memudahkan sekali, ada YouTube apa segala macam kan. Belajarnya di situ ya. Belajarnya di situ. Nah, untuk Yang penting ada kemauan lah. ya, dan menjaga kepercayaan mungkin ke klien. Iya, betul. Kalau misalnya klien itu memang kepercayaan paling utama. Apalagi kalau misalnya kita sudah sentuh kalangan-kalangan ya menengah ke atas Ya, lah. Mereka betul. itu memang kepercayaan. Jadi mulut ke mulut kan. Iya. Kadang kalau misalnya oh bagus nih hasilnya, nanti bicara nih sama teman-temannya begitu. Marketingnya dia. Marketingnya begitu. Oke, sosok inspirasi kita hari ini telah mengajarkan kita bagaimana caranya berusaha dengan bekerja keras, sabar, ulet. Nah, inilah buktinya sosok Bara yang telah bertemu dengan passionnya sampai banyak dikenal, viral, hingga mungkin kedepannya Barani Makeup dan Barani Wedding ini akan semakin besar. Amin. Oke, amin, amin, amin. Oke, sahabatku, jika menurut ta informasi ini bermanfaat, jangan lupa share dan bagikan ke kerabat ta, ke keluarga ta, supaya semua bisa untung. Iya. Dan jika tidak ingin ketinggalan tentang info-info promo dari kami dan juga materi inspirasi dari kami, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena info promo Makassar bukan hanya sekedar promo, tetapi juga edukasi. Mari Ki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribatan Ki. Oh gini.